Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. So today we are going to study about perfect tense. Jadi hari ini kita belajar tentang materi baru, yaitu perfect tense. Kalau kelas 1 kemarin kita belajar tentang simple present tense, past tense, continuous tense. Nah, sekarang kita belajar perfect tense. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian dari perfect tense. Perfect tense ingin mengutarakan hal yang telah usai, telah terjadi, atau diperkirakan akan usai terjadi baik pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Nah, ini harus diperhatikan ya. Oke, mungkin kalian dari pengertiannya merasa bingung. Nah, coba kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi perfect tense itu punya 3 macam ya. Jadi ada 3 macam. Yang pertama adalah present perfect ya. Yang kedua adalah past perfect. Yang ketiga future perfect. Nah, di sini mungkin kalian merasa ini susah, tapi sebenarnya tidak. Coba perhatikan deh. Perhatikan dari rumusnya. Jadi ketiga ini kan sama-sama perfect, makanya dinamakan tenses perfect atau perfect tense. Jadi yang pertama ada present perfect. Nah, pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya. Yang intinya digunakan untuk suatu aktivitas yang terjadi sebelum saat ini, atau aktivitas tersebut terjadi pada waktu tertentu yang tidak spesifik di masa lampau. Jadi secara singkat, present perfect itu menyatakan kejadian yang dari dulu sampai sekarang itu masih berlangsung. Itu namanya present perfect. Nah, yang namanya perfect berarti menggunakan verb 3 ya. Kita bisa lihat di sini kalimatnya, polanya atau formulanya subjek tambah have atau has tambah verb 3 tambah objek tambah adverb. Kemudian kalau past tense, gramatika yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang telah usai sebelum waktu tertentu di masa lampau. Jadi intinya pada bagian past perfect itu kejadiannya itu sudah selesai pada masa lampau ya. Kemudian yang future perfect itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan selesai di masa yang akan datang ya, atau di masa depan. Namanya juga future, berarti untuk masa depan. Nah, coba diperhatikan rumusnya. Jadi yang berbeda itu hanya penggunaan have has ya. Kalau present perfect menggunakan have has. Nah, di sini have has, kemudian have has ya. Nah, ini. Kemudian past perfect itu menggunakan had, kemudian future perfect menggunakan will have. Jadi bedanya hanya di situ saja. Coba kita kupas tuntas satu persatu. Nah, di sini present perfect tense ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah selesai atau terjadi di masa lampau, namun tidak diketahui kapan terjadinya, atau menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu dan masih ada hubungannya hingga sekarang. Misalnya, Miss Farah sudah menjadi guru bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang ya masih jadi guru bahasa Inggris. Jadi masuknya ke present perfect tense. Kejadian dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Nah, di sini formulanya atau rumusnya seperti tadi ya, ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, perbedaannya yaitu ya, kalau verbal ini berarti kan namanya juga verbal, berarti yang ada kata kerjanya, berarti menggunakan verb 3 ya. Di sini ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Jadi kalian harus bisa membedakan kalimat positif, negatif sama interrogatifnya. Nah, contohnya ada di sini ya. Di sini kalimat positif, I have finished my work. Jadi tadi kalau present perfect tense itu pakainya have atau has. Tapi karena subjeknya I, maka menggunakan have. Jadi ikuti saja rumusnya ya. Subjeknya I,
Have-nya itu dari rumus, kemudian verb 3 dari finish itu finished. Kemudian my work itu sebagai objek. Nah, kalimat verbal ini otomatis kan ada kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Finished, ya. I have finished my work, berarti aku telah menyelesaikan pekerjaanku. Nah, sekarang yang nominal. Nominal itu apa? Yang nominal itu berarti kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau tidak membutuhkan kata kerja. Misalnya, ini Lim has been hungry. Hungry itu kan lapar. Lapar itu kan bukan kata kerja, tapi kata sifat. Jadi pakainya itu been. Jadi singkatnya kalau misalnya si kalimat tersebut ada kata kerja, berarti kata kerjanya diubah ke verb 3. Tapi kalau misalnya kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, misalnya yang ada adalah kata sifat, maka itu disebut kalimat nominal. Nah, rumusnya seperti ini ya. Subject plus have or has tambah been tambah ini komplement itu berarti pelengkap ya. Nah, di sini karena Lim itu adalah orang ketiga, maka menggunakan has. Oke, jadi kalian harus tahu penggunaan have dengan has itu apa. Have itu untuk subjek I, you, Dewi. Has itu untuk she, he, it. Itu untuk present perfect tense. Nah, kemudian di sini yang namanya tenses kan pasti ada time expressionnya, ada keterangan waktunya. Keterangan waktu yang digunakan di present perfect tense itu salah satunya yaitu ada already, just, recently, ever, never juga ya, yet, kemudian ini for ini termasuk ya, for, kemudian since, nah itu pun termasuk kata keterangan waktu yang ada di present perfect. Nah, ini contoh dari present perfect tense. Ingat ya, kalimat sempurna itu kan terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, predikat itu kalau dalam bahasa Inggris berarti verb. Nah, di sini ada subjeknya, she. Ini has, kenapa pakai has? Karena subjeknya adalah she. Kemudian kenapa south? Karena verb 3, verb 3 dari teach. Teach, taught, thought. This class itu objek. For 10 years. Nah, ini sudah termasuk adverb. Adverb itu kata keterangan waktu ya. Nah, ini kata keterangan waktunya for. Coba kita cek. Nih, ada kata for ya. For itu salah satu kata keterangan waktu yang ada di present perfect. Nah, kalimat negatifnya kalian tinggal tambah not setelah has atau have-nya. Dan tetap ya verbnya tidak berubah. Mau kalimat positif, negatif, interrogatif tetap verb 3. Kemudian yang kalimat interrogatif tinggal kalian balik saja ya. She has menjadi has she. Nah, itu untuk yang present perfect yang ada kata kerjanya. Nah, ini yang kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya. Nah, adanya itu adalah adjektif ya nih, adanya adjektif. Ini juga sama penggunaannya, cuman bedanya harus ada been-nya. Ya, kan tidak ada verb 3. Karena verb 3 itu hanya untuk kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, karena ini tidak ada kata kerjanya, kalian pakai been ya. They sebagai subjek, have sebagai rumus, been-nya juga rumus, very busy itu adjektif, lately adalah adverb atau kata keterangan ya. Itu untuk present perfect tense. Nah, sekarang untuk past perfect tense, untuk menggambarkan sebuah pekerjaan yang telah terjadi ya, yang telah terjadi. Kapan terjadinya? Di masa lalu ya. Nah, coba dilihat contohnya. Ini juga ada kalimat verbal, kalimat nominal ya. Miss Farah ulang lagi, kalimat verbal itu kalimat yang membutuhkan kata kerja. Nominal itu kalimat yang tidak memerlukan kata kerja. Nah, di sini kalau rumus present perfect itu kita menggunakan have atau has.
Tetapi kalau past perfect tense kita pakainya apa? Had saja. Ya. Jadi had ini untuk semua subjek. Ya. I, you, they, we, she, he, it. Semuanya pakai had ya kalau di past perfect tense. Kemudian di kalimat negatif sama tinggal ditambah not. Kemudian di kalimat interrogatifnya sama tinggal dibalik. Ya. Tinggal dibalik. Nah, ini simple sebenarnya kalau kalian melihat rumusnya. Jadi yang berbeda hanya penggunaan have, has, had ya. Nah, ini juga keterangan waktunya berbeda dengan yang present perfect tense. Jadi ini keterangan waktunya ada before, after, when, until, just, as soon as. Pasti berbeda ya dengan kata keterangan waktu di present perfect tense. Kemudian ini contoh-contoh dari past perfect tense. Ingat kalau past perfect tense itu kalian pakainya had ya. Semua subjek kalian pakainya had. He had drawn the sketch of a map. The match has finished when I reached the stadium. Nah, pokoknya ini pakai had verb 3 ya. Ini pakai had verb 3. Ini had verb 3, had verb 3. Jadi kalau past perfect tense itu pasti pakainya had. Nah, yang terakhir ada future perfect tense. Namanya juga future. Future itu berarti masa depan ya. Yang artinya untuk menggambarkan sebuah pekerjaan yang akan selesai. Kapan selesainya? Pada masa depan. Ya. Itu yang harus diingat. Rumusnya apa? Nah, kalau misalnya tadi present perfect itu pakai have atau has, kemudian past perfect itu pakainya had. Nah, ini future perfect pakainya will have. Kenapa will have? Karena kan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi pakainya will. Will itu artinya akan. Nah, ini past participle, mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu, past participle itu nama lain dari verb 3. Ya, verb 3. Jadi kalian bisa menyebutnya itu verb 3, bisa menyebutnya past participle. Terus sama, kalau di kalimat negatif tinggal ditambah not ya. Will not have. Kemudian kalau di kalimat tanya tinggal dibalik. Itu rumusnya. Nah, ini kata keterangan waktu yang ada di future perfect tense. Jelas setiap tenses itu memiliki keterangan waktu yang berbeda-beda ya. Nah, ini ada contoh 10 sentences of future perfect tense. Ini will have finished ya. Verb 3. Will you have lived? Itu juga verb 3. Ya, ini karena kalimat tanya, jadi will-nya tuh di depan. Kemudian ini juga ya, will have verb 3. Jadi pokoknya kalau yang perfect semuanya pakai verb 3. Nah, di sini perbedaan ya. Perbedaan antara, nah, kalian harus bisa membedakan antara present perfect, past perfect, future perfect. Nah, ini bedanya hanya ada di rumus dan juga kata keterangan waktu. Nah, ini. Jadi konsepnya, simpelnya ya dari konsep ini adalah kalian cukup mengingat-ingat. Oh, kalau present perfect berarti pakainya have has. Kalau past perfect pakainya had. Kalau future perfect pakainya will have. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah hanya ini aja ya, have atau has. Had sama will have. Ingat, have itu punyanya I ya. Kemudian you, they, we. Kemudian has miliknya she, he, it ya. It. Nah, jadi yang perlu diingat adalah
rumus di sini. Present perfect pakai have atau has, past perfect pakai had, future perfect menggunakan will have. Oke. Kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa mencari sumber lain atau nanya langsung ya ke Miss Farah. Jadi coba baca kembali atau dengarkan kembali video ini dan kalian kerjakan tugasnya sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham, kalian wajib bertanya. Okay, thank you for your attention. So, don't stop learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.